Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, atau Bung Karno, dikenal sebagai salah satu pemimpin besar yang disegani dan dihormati oleh banyak pemimpin-pemimpin negara lain. Sosok dan karisma seorang Soekarno bahkan sangat dikagumi oleh Presiden Amerika Serikat pada waktu itu, yakni John F. Kennedy. Namun demikian, sosok Soekarno tidak hanya berhasil memikat hubungan diplomatik dengan banyak negara, tetapi juga di dalam perjalanan cintanya. Soekarno diketahui memiliki 9 orang istri yang dinikahinya secara sah. Untuk kesempatan kali ini, Sisi Dunia akan mengungkap sedikit cerita soal perjalanan cinta Soekarno dengan 9 orang istrinya. Istri pertama Soekarno bernama Utari Cokroaminoto. Soekarno menikahi Utari pada tahun 2021 di Surabaya, ketika Soekarno berusia 20 tahun, sedangkan Utari masih berusia 16 tahun. Utari merupakan putri dari guru Soekarno, yaitu H.O.S. Cokroaminoto. Bung Karno sebenarnya tidak mencintai Utari. Bapak Proklamator Republik Indonesia ini menikahi Utari hanya karena ingin meringankan beban keluarga Cokroaminoto. Karena sebelumnya, Utari dan Soekarno memiliki hubungan yang sangat baik, maka hubungan keduanya hanya seperti kakak dan adik saja. Dunia pergerakan yang dijalani Soekarno, sangat berseberangan dengan dunia kanak-kanak Utari. Karena itu, usia pernikahan keduanya hanya bertahan selama 2 tahun, sebelum kemudian Soekarno menceraikan Utari, tak lama setelah ia kuliah di Bandung. Sementara itu, istri kedua Soekarno bernama Inggit Garnasih. Soekarno mulai mengenal Inggit Garnasih saat ia menempuh kuliah di Bandung. Inggit Garnasih diketahui merupakan ibu kos Soekarno selama ia menetap sementara di Bandung. Kedekatan Soekarno dan Inggit mulai terjalin, ketika keduanya saling menceritakan kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Soekarno menceritakan kehidupan rumah tangganya bersama Utari, yang hanya ia anggap sebagai adik, sedangkan Inggit berkeluh kesah soal sang suami, Haji Sanusi, yang suka bermain judi dan biliar. Soekarno semakin dekat dengan Inggit, karena wanita berusia 35 tahun tersebut menunjukkan ketertarikannya dengan dunia pergerakan yang dijalani Soekarno, dan kerap mendengarkan buah pikiran Soekarno. Hingga pada akhirnya, Soekarno pun menyampaikan keinginannya untuk memperistri Inggit kepada Haji Sanusi. Dengan bijaksana dan keikhlasan hati, Haji Sanusi kemudian menceraikan Inggit Garnasih. Namun, ia membuat perjanjian dengan Soekarno, yakni jika dalam waktu 10 bulan Soekarno menelantarkan atau menyakiti Inggit Garnasih, maka Soekarno harus mengembalikan Inggit kepada Haji Sanusi. Inggit Garnasih dan Soekarno pun menikah pada 24 Maret 1923. Saat itu, Soekarno berusia 24 tahun, sedangkan Inggit berusia 35 tahun. Selama mendampingi Soekarno, Inggit Garnasih ikut aktif membantu Soekarno di dunia pergerakannya. Bahkan, Inggit menjadikan rumahnya sebagai tempat deklarasi berdirinya Organisasi Politik Perserikatan Nasional Indonesia, pada 1927 lalu. Kesetiaan Inggit Garnasih kepada Soekarno juga terbukti kala ia menjual segala miliknya, termasuk rumah keluarga dari ibunya. Hal itu dilakukan saat Soekarno diasingkan ke Ende, di Pulau Flores. Namun, pernikahan Inggit dan Soekarno dilanda masalah, ketika Soekarno bertemu dengan Fatmawati, saat Soekarno diasingkan ke Bengkulu. Soekarno pun jatuh cinta kepada Fatmawati dan ingin menikahinya demi memiliki anak, karena selama berumah tangga dengan Inggit, keduanya belum dikaruniai anak. Inggit Garnasih yang tidak mau dimadu, kemudian meminta cerai kepada Soekarno, meski Soekarno ingin agar Inggit tetap mendampinginya, dengan berjanji menjadikan Inggit sebagai First Lady saat Indonesia merdeka. Perceraian Soekarno dan Inggit terjadi pada 29 Januari 1943, dengan perjanjian di bawahnya berupa jaminan hidup dan tunjangan, dengan disaksikan oleh Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan Kiai Haji Mas Mansur.
Istri ketiga Soekarno, yakni Fatmawati. Soekarno bertemu dengan Fatmawati saat dirinya menjalani masa pembuangan di Bengkulu. Fatmawati diketahui merupakan putri dari seorang tokoh Muhammadiyah Bengkulu, yakni Hasanuddin. Perjumpaan Soekarno dengan Fatmawati menyebabkan perceraiannya dengan Inggit Garnasih, yang memutuskan untuk berpisah dengan Soekarno karena tidak ingin dimadu. Soekarno menikah dengan Fatmawati pada 1 Juni 1943. Ketika itu Soekarno berusia 42 tahun, sedangkan Fatmawati masih berusia 20 tahun. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Fatmawati resmi menjadi ibu negara pertama di Indonesia. Fatmawati juga merupakan sosok yang berjasa menjahit bendera pusaka merah putih, yang dikibarkan pada 17 Agustus 1945. Dari pernikahannya dengan Fatmawati, Soekarno dikaruniai 5 orang anak, yakni Guntur Soekarno Putra, Megawati Soekarno Putri, Rahmawati Soekarno Putri, Sukmawati Soekarno Putri, dan Guruh Soekarno Putra. Hartini menjadi wanita keempat yang singgah di hati Soekarno. Soekarno menikahi janda 5 orang anak tersebut, di Istana Cipanas pada 7 Juli 1953. Saat itu Hartini berusia 29 tahun. Soekarno bertemu dengan Hartini pertama kalinya pada 1952, di rumah dinas Wali Kota Salatiga, saat Soekarno melakukan perjalanan menuju Yogyakarta. Setahun kemudian, keduanya kembali bertemu pada acara peresmian Teater Terbuka Ramayana di Candi Prambanan, Yogyakarta. Setelah resmi menikah dengan Soekarno, Hartini dengan setia menemani sang proklamator hingga detik-detik terakhirnya. Soekarno bahkan dikabarkan menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Hartini, pada 21 Juni 1970. Dari pernikahannya dengan Hartini, Soekarno dikaruniai 2 orang anak, yakni Taufan Soekarno Putra dan Bayu Soekarno Putra. Sementara itu, wanita kelima yang kemudian menarik perhatian Soekarno adalah Kartini Manopo. Soekarno pertama kali bertemu Kartini saat menumpang pesawat Garuda, dalam perjalanannya untuk meresmikan pabrik tenun di Malang, pada 1958. Ketika itu, Kartini menjadi salah satu pramugari yang bertugas di pesawat tersebut. Tidak ada yang istimewa setelah pertemuan pertama itu. Soekarno baru terkagum dengan sosok Kartini Manopo setelah melihat hasil lukisan berjudul Lady with Kebaya, karya pelukis terkenal Basuki Abdullah. Soekarno yang langsung jatuh hati dengan sosok model dari lukisan tersebut, langsung mencari tahu siapa dan di mana model lukisan itu tinggal. Tidak perlu waktu lama bagi Soekarno untuk menemukan Kartini, sang model tersebut. Kartini yang pada saat itu sudah tidak lagi bekerja untuk Garuda, langsung diperintahkan melalui pimpinan Garuda, untuk pindah ke Dolok Martimbang, pesawat kepresidenan saat itu. Karena Kartini Manopo terlahir dari keluarga terhormat, ia menutup rapat-rapat soal pernikahannya dengan Soekarno, meski yang menikahinya adalah orang nomor 1 di Indonesia. Dari pernikahannya dengan Kartini, Soekarno dikaruniai serang anak yang diberi nama Totok Suryawan Soekarno, pada 17 Juli 1967. Karena situasi politik dan keamanan yang tidak memungkinkan pada saat itu, Kartini melahirkan Totok Suryawan di Jerman. Totok belum sempat melihat sang ayah, hingga Soekarno wafat pada 21 Juni 1970. Kartini Manopo dan Totok Suryawan Soekarno, baru bisa mengunjungi pemugaran makam Soekarno di Blitar, pada 21 Juni 1978. Sementara itu, istri keenam bagi Soekarno adalah Ratna Sari Dewi. Soekarno bertemu dengan wanita yang terlahir dengan nama Naoko Nemoto ini, saat melakukan kunjungan kenegaraan di Jepang. Melalui seseorang, Soekarno berkenalan dengan Naoko, ketika sedang berada di Hotel Imperial Tokyo. Tidak lama kemudian, Soekarno mengundang Naoko ke Indonesia, hingga keduanya memutuskan untuk menikah pada tahun 1962.
Ketika itu, Soekarno sudah berumur 57 tahun, sedangkan Naoko Nemoto masih berusia 19 tahun. Setelah menikah, Soekarno memberikan Naoko Nemoto nama Indonesia, yakni Ratna Sari Dewi. Dari pernikahannya dengan Ratna Sari Dewi, Soekarno dikaruniai seorang putri, yang bernama Kartika Sari Dewi Soekarno. Setelah Soekarno meninggal dunia pada tahun 1970, Ratna Sari Dewi kemudian pindah ke berbagai negara di Eropa, termasuk Swiss, Prancis, dan Amerika Serikat. Pada tahun 2008, Ratna Sari Dewi menetap di Tokyo, Jepang, hingga saat ini. Nyonya manis siapa yang punya? Nyonya siapa punya? Nama wanita ketujuh yang sempat menghiasi hati Soekarno adalah Haryati. Sebelumnya, Haryati bekerja sebagai penari istana, sekaligus staf sekretariat negara bidang kesenian. Karena bekerja di lingkungan istana, Soekarno pun sering melihat sosok Haryati. Karena sering melihat dan bertemu, mulailah tumbuh rasa cinta di hati Soekarno terhadap sosok Haryati, yang pada saat itu masih berstatus sebagai kekasih orang lain. Namun bukan Soekarno namanya, bila tidak bisa menaklukkan hati wanita pujaannya. Soekarno dan Haryati pun akhirnya menikah pada 21 Mei 1963. Namun sayangnya, pernikahan Soekarno dan Haryati hanya seumur jagung. Sang proklamator menceraikan Haryati pada tahun 1966 tanpa anak, dengan alasan karena tidak lagi menemui kecocokan. Sementara itu, istri ke-8 Presiden Soekarno, yakni Yurike Sanger. Presiden Soekarno bertemu Yurike Sanger pada tahun 1963. Ketika itu, Yurike masih berstatus pelajar, dan menjadi salah satu anggota Barisan Bhinneka Tunggal Ika, di acara pengibaran bendera. Setelah pertemuan itu, Soekarno pun mulai mendekati Yurike Sanger dengan mengajaknya ngobrol, duduk berdampingan, hingga mengantar Yurike pulang ke rumah. Singkat waktu, Soekarno kemudian menyatakan cinta dan menemui keluarga Yurike. Keduanya kemudian menikah di rumah Yurike pada 6 Agustus 1964. Namun situasi politik di Indonesia yang berubah dengan cepat, membuat Presiden Soekarno dimakzulkan secara de facto dari posisinya, pada tahun 1967. Didasari rasa cintanya yang luar biasa, Soekarno yang tengah menjalani tahanan rumah di Wisma Yaso, menyarankan agar Yurike meminta cerai. Akhirnya perceraian pun terjadi pada tahun 1968. Heldi Jafar menjadi wanita terakhir yang hadir di hati Presiden Soekarno. Soekarno menikahi gadis asal Kutai Kertanegara ini pada tahun 1966. Ketika itu, Bung Karno berusia 65 tahun, sedangkan Heldi masih berusia 18 tahun. Karena situasi politik di kala itu semakin tidak menentu, komunikasi antara Soekarno yang menjadi tahanan di Wisma Yaso dan Heldi Jafar menjadi tidak lancar. Karena itu, Heldi sempat mengucap ingin berpisah, tetapi Soekarno bertahan. Soekarno hanya ingin dipisahkan oleh maut. Namun akhirnya, pada 19 Juni 1968, Heldi yang baru berusia 21 tahun menikah lagi dengan seorang pria bernama Gusti Suryan Shah Nur. Saat Presiden Soekarno meninggal pada tahun 1970, Heldi sedang hamil tua. Sedangkan Heldi Jafar sendiri meninggal dunia pada 11 Oktober 2021, di usianya yang ke-74. Demikian sedikit cerita soal perjalanan cinta sang proklamator, Insinyur Soekarno, bersama 9 orang istrinya. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, like, dan share, agar lebih banyak orang yang mengetahui informasi ini. Sampai jumpa di video Sisi Dunia berikutnya.